Minasan konnichiwa. Bertemu lagi di kelas Bumposo Chokyu bersama saya Intan. Nah, sebelum masuk ke bab 41, pada bab 40 kita sudah membahas tentang nani-nani ka, nani-nani kadoka, verba bentuk temimas, perubahan adjektiva i, dan nani-nani desyo ka. Ja, minasan, hajimemashou. Nah, minasan, sebelum masuk ke penjelasan pola kalimat, ja, reibung o mite kudasai. Kira-kira apa hubungan antara kalimat 1 dan kalimat 2? Jadi, kedua kalimat di samping sama-sama menunjukkan makna menerima barang. Lalu, mengapa ada yang menggunakan verba moraimashita dan itadakimashita pada kalimat di samping? Jadi, verba itadakimasu digunakan ketika menerima barang dari orang yang kedudukannya lebih tinggi. Verba itadakimasu merupakan bentuk kenjuku yang digunakan untuk menghormati lawan bicara. Nah, orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi seperti kacho, bucho, sacho, dan sensei akan diikuti oleh joushi ni, sedangkan watashi akan diikuti oleh joushi wa. Tatoeba, watashi wa sacho ni omiyage o itadakimashita. Saya menerima oleh-oleh dari direktur. Sehingga pola kalimatnya akan menjadi penerima wa, pemberi ni, nama benda o itadakimasu. Sugi wa moraimasu. Verba moraimasu digunakan ketika pembicara menerima barang dari orang yang posisinya sebaya dan orang yang posisinya lebih rendah. Nah, minasan, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, ja reibung o mite kudasai. Kira-kira apa perbedaan antara kalimat 1 dan kalimat 2? Jadi, kalimat 1 dengan verba kudasaimashita digunakan apabila orang yang berkedudukan lebih tinggi memberi barang kepada saya atau anggota keluarga saya. Tatoeba, sensei ga watashi ni kyokaso kudasaimashita. Guru memberi buku pelajaran kepada saya. Sehingga pola kalimatnya akan menjadi pemberi ga, penerima ni, nama benda o kudasaimasu. Sedangkan verba kuremasu digunakan ketika orang yang posisinya sebaya dan orang yang posisinya lebih rendah memberi barang kepada saya. Ja minasan, dou desu ka? Mou wakarimashita ka? Sugi wa reibung o mite kudasai. Ja minasan, pilihlah verba yang tepat untuk melengkapi kalimat di samping. Kotae wa nan desu ka? Ii desu ne, kotae wa yarimashita. Tahukah kalian bahwa verba yarimashita digunakan ketika memberi barang kepada lawan bicara yang kedudukannya lebih rendah seperti hewan dan tumbuhan? Tatoeba, watashi wa inu ni esa o yarimashita. Saya memberi makanan pada anjing. Sehingga pola kalimatnya akan menjadi pemberi wa, penerima ni, nama benda o yarimasu. Lalu, kapan menggunakan verba sashiagemas dan agemas? Jadi, verba sashiagemas digunakan ketika pembicara memberi barang kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi. Perlu diingat bahwa verba sashiagemas jarang digunakan karena seolah-olah saya sebagai pemberi membesar-besarkan apa yang telah diberikan kepada penerima. Sedangkan, verba agemas digunakan ketika saya memberi barang kepada orang yang posisinya sebaya. Namun, verba agemas dan verba yarimas juga dapat digunakan ketika saya memberi barang kepada orang yang posisinya lebih rendah. Nah, minasan, dari ketiga penjelasan tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Jadi, ungkapan memberi dan menerima dalam bahasa Jepang dibagi menjadi 3, yaitu verba itadakimasu, verba kudasaimasu, dan verba yarimasu. Kemudian, menurut studi pada tahun 2007, ungkapan memberi dan menerima dalam bahasa Jepang berkaitan erat dengan siapa pemberi dan siapa penerima. Kemudian, adanya hubungan antara pemberi maupun penerima seperti hubungan sosial, kedudukan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, verba ageru dan kureru diterjemahkan memberi, dan verba morau diterjemahkan menerima. Nah, verba menerima dan memberi tidak ada kaitannya dengan siapa penerima maupun siapa pemberi, sehingga verba yang digunakan sama.
Nah, minasang, sekarang kita masuk pada pola kalimat baru. Namun sebelum itu, reibung o mite kudasai. Kira-kira bagaimana cara menggabungkan kedua kalimat di samping? Kedua kalimat di samping dapat menyatakan pemberian dan penerimaan perbuatan dengan melihat siapa pelaku perbuatan untuk menentukan ungkapan yang akan digunakan yang sebelumnya diubah ke verba bentuk T. Nah, kira-kira ungkapan apa yang tepat untuk menyatakan pemberian dan penerimaan perbuatan pada kalimat di samping? Desu ne, karena pelaku pada kalimat di samping yaitu kacho, sehingga ungkapan yang tepat yaitu itadakimasu. Sehingga pola kalimat yang digunakan yaitu verba bentuk T itadakimasu karena menerima perbuatan dari orang yang kedudukannya lebih tinggi. Jadi, ketika kedua kalimat tersebut digabungkan akan menjadi watashi wa kacho ni tegami no machigai wo naoshite itadakimashita. Saya dibantu oleh kepala bagian untuk mengoreksi kesalahan surat. Ja, minasang, sekarang kita masuk pada pola kalimat selanjutnya. Namun sebelum itu, reibung o mite kudasai. Kalimat di samping dapat digunakan ketika orang yang kedudukannya lebih tinggi memberi bantuan kepada saya. Nah, kira-kira ungkapan apa yang tepat untuk kalimat di samping? Desu ne, ungkapan yang tepat yaitu kudasaimasu. Sehingga pola kalimatnya akan menjadi verba bentuk T kudasaimasu. Nah, ketika digabungkan akan menjadi sensei ga watashi ni kanji no kakikata o oshiete kudasaimashita. Guru mengajarkan saya cara menulis kanji. Nah, minasang, sebelum masuk pada pola kalimat yang terakhir mengenai ungkapan pemberian dan penerimaan perbuatan, ja, reibung o mite kudasai. Dari kalimat di samping, bagaimana cara menyatakan jika pembicara memberi bantuan perbuatan kepada orang yang kedudukannya lebih rendah? Desu ne, kita dapat menggunakan verba bentuk T yarimasu, sehingga akan menjadi watashi wa imoto no heya o soujishite yarimashita atau agemashita. Saya membersihkan kamar adik perempuan saya. Sugiwa, kalimat di samping dapat digunakan untuk menyatakan ungkapan permintaan dalam bahasa Jepang. Nah, bagaimana cara perubahannya? Untuk menyatakan ungkapan permintaan, pola kalimat yang digunakan yaitu verba bentuk T kudasaimasen ka. Verba bentuk T kudasaimasen ka cocok digunakan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi dari diri sendiri. Sehingga, ketika kedua kalimat di samping diubah ke bentuk ungkapan permintaan akan menjadi Ekie ikitai desu ga mikie oshiete kudasaimasen ka? Selain bentuk permintaan kudasaimasen ka, terdapat bentuk ungkapan permintaan lainnya yaitu yang pertama, te kudasai merupakan ungkapan permintaan bentuk biasa. Yang kedua, te kuremasen ka merupakan ungkapan permintaan bentuk biasa lebih halus dari te kudasai. Yang ketiga, te kudasaimasen ka merupakan ungkapan permintaan bentuk sopan dari te kuremasen ka. Dan yang keempat yaitu te itadakimasen ka merupakan ungkapan permintaan lebih sopan dari ketiga ungkapan tersebut. Tatoeba, keisatsu shoe surete itte kudasaimasen ka? Tolong antarkan saya ke kantor polisi. Ii desu. Nah, minasang, sebelum masuk ke pola kalimat yang terakhir, ja reibung o mite kudasai. Apakah ada yang tahu kalimat ini menyatakan apa? Bari ryoko no omiyage ni kono kabang o kaimashita. Saya membeli tas ini sebagai oleh-oleh perjalanan ke Bali. Jadi, kata bantu ni menunjukkan arti sebagai tanda atau sebagai kenang-kenangan. Ja, minasang, kuis wo hajimemashou. Pilihlah verba yang tepat untuk melengkapi kalimat di bawah ini. Ja, kotae wa nan desu ka? Ii desu ne, kotae wa yarimashita. Nah, berikut ini poin-poin penting pada materi hari ini. Yang pertama, ungkapan pemberian dan penerimaan dibagi menjadi 3 yaitu itadakimasu, kudasaimasu, dan yarimasu. Yang kedua, pemberian dan penerimaan perbuatan dibagi menjadi 3 yaitu verba bentuk te itadakimasu, verba bentuk te kudasaimasu, dan verba bentuk te yarimasu. Yang ketiga yaitu ungkapan permintaan te kudasaimasen ka, dan yang terakhir yaitu nominani verba yang digunakan sebagai tanda atau kenang-kenangan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kali ini mengenai bab 41. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like,
Berikan komentar apabila ada yang belum dimengerti dan share ke teman-teman kalian ya.